Oke, selamat siang para mahasiswa Data Science kelas LA09. Share. Baik, yang ini udah selesai Anda kerjakan? Ada yang sudah selesai? Halo? Jadi pertama langkahnya adalah Anda kerjakan apa? Deret binomial, ya. Saya kerjakan dengan deret binomial. Rekam ya, sebentar. Ya, deret binomial. Itu apa? 1 tambah X pangkal alfa adalah 1 ditambah alfa per 1 faktorial X pangkat 1. Alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial X kuadrat. Alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per 3 faktorial X pangkat 3. Dan seterusnya. Di mana alfanya berapa tadi? Min setengah ya, kita masukkan. Jadi 1 ditambah X pangkat 1 tambah X pangkat min setengah, 1 ditambah min setengah per 1, ya enggak? 1 ditambah min setengah kali min setengah kurang 1 per 2 faktorial 2 kali 1 kali X kuadrat ditambah min setengah kali min setengah kurang 1, ya ada minnya, min setengah kurang 2 per 3 kali 2 kali 1 kali 1 kali X pangkat 3 ya. Ini kurang min setengah kurang 1 ada X ya. Oke, makasih. Oke, jadi 1 tambah X atau ini mau diubah langsung boleh. Pangkat setengahnya katanya 1/1 tambah X pangkat setengah kan. Sama dengan 1, ini min setengah X. Ini berapa nih? Ini jadinya min 1/2 kali min 3/2 enggak? Per 2. X kuadrat. Ini tambah min setengah kali min 3/2 kali min 5/2 ya. Per 6. Atau ya. Per 6 ya. Kali X pangkat 3 dan seterusnya. Hah? Ini min 3/2, sorry. Min 3/2 kayak. Dikurung aja mungkin ya. Nah, gitu. Oke. Sehingga ini jadi 1/akar 1 tambah X sama dengan 1 dikurang setengah X. Ini menjadi min kali min plus. Ya nak? Ini 3/8 enggak nih? Ini 3/4 dibagi 2 kali setengah ya. X kuadrat. Ini min kali min plus kali min min 3 saya coret ya. 3 itu ada 1, ini tinggal 2 ya. Berarti 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4, 16 ya. 16 di atas 5. Betul enggak? 5/16 X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian X-nya ini diubah menjadi min X. Ya. Jadi X-nya diubah jadi min X. Sehingga terjadi 1/akar 1 ditambah min X. Ya, sama dengan 1 dikurang setengah kali min X
ditambah 3/8 kali min X pangkat 2 min 5/16 kali min X pangkat 3 dan seterusnya. Ya kan? Jelas itu? Sehingga terjadi 1/akar 1 kurang X kuadrat. Ya enggak? 1 kurang X kuadrat. 1 kurang X ya. Sama dengan berapa? 1 ini min kali min plus berarti 1 ditambah setengah X. Terus ini min di pangkat 2 kan plus ya. Jadi plus 3/8 X kuadrat. Terus yang ini min di pangkat 3 min X pangkat 3 kali min plus 5/16. Tambah 5/16 X pangkat 3 dan seterusnya. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Nah, kemudian X-nya ini diubah jadi X kuadrat. X-nya diubah jadi X kuadrat. Jadi semua yang dikerjakan tadi dibalik semua ya. Sehingga jadi 1/akar 1 dikurang X kuadrat. Semua X disubstitusi dengan X kuadrat. Tambah 3/8 kali X kuadrat pangkat 2. Tambah 5/16 kali X kuadrat pangkat 3. Dan seterusnya. Nah, sehingga 1/akar 1 kurang X kuadrat sama dengan berapa? 1 ditambah setengah X kuadrat tambah 3/8 X pangkat 4 tambah 5/16 X pangkat 6. Baru ini integralkan. Integral dikali dx ya. Ini kali dx berarti dx per akar 1 kurang X kuadrat sama dengan integral dari 1 ditambah setengah X kuadrat ditambah 3/8 X pangkat 4 tambah 5/16 X pangkat 6 dan seterusnya dx ya. Sehingga ini menjadi arcus sin X ya enggak? Sudah dibalik integral 1 dx X ditambah setengah kali 1/2 tambah 1 3 X pangkat 3 ditambah 3/8 X pangkat 4 1/5 X pangkat 5 tambah 5/16 kali 1/7 X pangkat 7 dan seterusnya ya. Sehingga ini hasilnya X ditambah 1/6 X pangkat 3 ditambah 3/40 ya. 3/40. Ini kurang bagus. Ini hapus. Jadi 3/40 X pangkat 5 tambah 5/16 kali 7 berapa? 4 112 ya. X pangkat 7 dan seterusnya. Oke, itulah arcus sin X. Sudah jelas? Anda lihat sini keuntungannya apa? Kita tidak terlibat dengan suku nol. Tadi Anda mau tanya apa tadi? Ya, silakan sini. Nah, sudah. Di hasilnya adalah X ditambah 1/6 X pangkat 3 ya. Arcus sin X adalah 1/6 X pangkat 3 tambah 3/40 X pangkat 5 ditambah 5/112 X pangkat 7 dan seterusnya. Ya. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Halo? Ya. Ya, demikian juga sama dengan kalau fungsi X itu dengan E pangkat X. Sama juga. Apalagi E pangkat X sebenarnya tetap E pangkat X. Nah, itu paling gampang ya. Oke ya. Oke.
Nah, kita lanjutkan dengan ubahlah atau uraikanlah. Maksudnya uraikan ke ubahlah. Uraikanlah fungsi X sama dengan E pangkat X. Minimal 3 suku tidak nol ya. Minimal 3 suku tak nol. Jadi sukunya tidak nol. Berarti fungsi X sama dengan E pangkat X, maka fungsi 0, E pangkat 0 berapa? 1. Turunan pertamanya E pangkat X. Ini enak, jawabannya tetap terus. Maka fungsi 0 adalah E pangkat 0, 1. Turunan keduanya tetap E pangkat X juga. Turunan kedua dari fungsi 0, E pangkat 0, 1. Turunan ketiga selalu 1, betul. E pangkat X, maka turunan ketiga fungsi 0 adalah E pangkat 0 adalah 1. Dan seterusnya. Berarti enggak? Ya. Baru kita masukkan jadi deret Maclaurin. Ya. Maka deret Maclaurin adalah menjadi fungsi X. Fungsi X sama dengan fungsi fungsi 0 ya. Fungsi 0 ditambah serba 1 fungsi X 0 per 1 faktorial E pangkat 1. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kuadrat. Fungsi ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah E pangkat X itu dapat diuraikan. Ini adalah 1 ditambah 1 per 1 faktorial X pangkat 1, 1 per 2 faktorial X pangkat 2, semua serba 1. 1 per 3 faktorial X pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga E pangkat X itu adalah 1 ditambah X per 1 faktorial, ditambah X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Berarti ekspansi bisa kerjanya. Tinggal nambah. Ya nak? Tinggal nambah di X pangkat 4 per 4 faktorial, tambah X pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Halo? Nah, kita masuk topik baru, infinite series. Ini adalah bagian yang terakhir. Ya. Bagian terakhir. Tapi banyak bahannya, padat. Ya. Padat sekali. Oke? Kita teruskan. Masuk dengan infinite series. Apa bedanya? Ini deret-deretnya suku tak semuanya positif ya. Ini termasuk deret-deret tak hingga. Deret tak hingga ini suku-sukunya semuanya positif ya. Sukunya semua positif. Kemudian apa bedanya barisan dengan deret? Ada yang tahu? Apa bedanya barisan dengan deret? Series. Barisan disebut juga sequence. Ya, sequence. Ya, barisan disebut juga sequence. Disebut sequence. Dan deret disebut series. Kalau barisan tuh contohnya 1, 2, 1,2,3 dan seterusnya. Jadi menyatakan anggotanya, bukan tambah ya. Jadi tidak dioperasikan ya.
tidak dioperasikan. Contohnya jadi namanya Ali, Sudin, Tuti, Siti, gitu. Menyatakan ini, sudah mendaftarkan gitu. Tapi kalau deret, ini terjadi operation jumlah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Ini akan ini kalau diteruskan lagi ini bentuknya tambah n dan seterusnya, sehingga ini sigma i dari n ya, n dari 1 sampai tak hingga dari n. Jadi n ini mulai 1 tambah berikutnya 2 tambah 3 dan seterusnya ya. Oke. Ini yang disebut deret atau series. Mungkin Anda masih ingat pelajaran apa? Anda belajar di SMP sampai SMA, deret aritmatika dan deret geometri. Ya. Ini agak beda, Mas ya. Kalau itu hitung-hitungan suku, jumlah sukunya, ya kan? Atau suku ke n-nya gitu ya. Apa perlu diterangkan? Deret aritmatika udah tahu ya. Nggak bosan Anda. Tapi ada yang penting di antara itu adalah deret geometri turun tak hingga ya. Oke. Ya, atau mau bilang juga boleh apa-apa. Di mana kita bagi dua ini. Di sini deret apa? Aritmatika. Aritmatika atau singkatnya DA ya nak. Satu lagi deret geometri atau singkat dengan DG. Deret matematika dan deret aritmatika ini dulu namanya deret hitung. Ya. Deret hitung. Populer namanya deret hitung. Sedangkan deret geometri ini adalah deret ukur. Ya, zaman saya masih belajar namanya deret hitung dan deret ukur. Ya. Nah, nama lainnya ini juga disebut deret tambah, deret hitung karena ditambah-tambah. Sedangkan deret ukur juga deret kali, dikali-kali ya. Sukunya dikali ya. A kali R, AR. AR kali R, ada kuadrat itu maksudnya. Ya. Jadi ini bentuk contohnya adalah misalnya tadi apa? U1 tambah U2 tambah U3. Oh, ini jelas. Pakai A ya. Jadi suku pertama ya U1 ditambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Nah, U1 itu A, suku kedua itu A tambah B, tambah beda. Jadi ini A tambah B tambah B, 2B dan seterusnya. Kalau sini U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Ini A ditambah dikali rasio R. A kali R, AR, AR kali R, AR kuadrat dan seterusnya. Itu ya. Beda dari hitung dengan A. Di sini ada suku pertamanya. Suku pertama adalah A, ini sama enggak? Suku pertama dalam geometri adalah A, sama ya. Tetapi di sini beda. Beda atau selisih ya. Beda. Beda atau selisih. Itu adalah suku kedua dikurang suku pertama atau suku ketiga kurang suku kedua dan seterusnya. Kalau sini rasio ya. Rasio adalah R. R adalah suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua ya dan seterusnya. Rasio. Nah, di sini suku ke N adalah A ditambah N kurang 1 kali B untuk deret aritmatik. Kalau deret geometri suku ke N adalah A kali R pangkat N min 1. Enak. Kemudian
jumlah N suku pertamanya adalah Sn, setengah kali banyak sukunya, atau suku bagi 2, banyak suku bagi 2, ditambah suku pertama A, ditambah dalam kurung, dikali dengan suku pertama ditambah suku yang ke N. Kemudian jumlahnya ada 2 sini, tergantung rasionya. Kalau rasionya besar dari 1, maka jumlah N suku pertamanya adalah suku pertama dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kalau R-nya kecil dari 1, maka jumlah N suku pertamanya A kali 1 dikurang rasio pangkat N, terbalik ya, ke 1 kurang rasio. Ya, sehingga ini mengulangi apa yang pernah dapat. Ya, jadi yang sudah pernah Anda pelajari sampai dengan SMA, betul nggak? Nah, deret geometri turun tak hingga itu penting juga ya. Sayangnya Anda tidak sampai kalkulus 2 ya. Sekarang namanya ganti advance kalkulus. Kalkulus 2 itu advance kalkulus. Sudah paham ini mengulangi apa yang pernah Anda dapat di high school dulu atau SMA. Kemudian ya, deret geometri, ya, deret geometri atau DG ya, singkatnya DG, deret geometri turun tak hingga. Turun tak hingga. Ya. Itu adalah limit jumlah N suku pertamanya N menuju tak hingga dari Sn adalah suku pertama A dibagi 1 dikurang rasio. Ini yang rumusnya harus ingat deh. Limit N juta hingga dari jumlah N suku pertamanya Sn sama dengan A per A itu suku pertama per 1 kurang rasio. Contoh. Apa contohnya? Ya, contohnya 1 ditambah setengah, ditambah 1/4, ditambah 1/8, ditambah 1/16, dan seterusnya. Nah, di mana ini adalah suku pertamanya U1 sama dengan A sama dengan 1. Nah, berapa rasionya? Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku pertama keduanya setengah dibagi 1 adalah setengah. Nah, maka limit N menuju tak hingga dari jumlah N suku pertamanya Sn A per 1 kurang rasio. A-nya 1 kurang rasio setengah. 1 bagi setengah adalah 2. Jadi limit dari jumlah S kub pertamanya adalah 2. Sudah jelas sampai sini? Ya. Oke. Nah, baru kita masuk ke deret konvergen dan divergen. Untuk deret konvergen divergen, istilah hampir sama dengan di fisika. Anda belajar tentang sinar konvergen, sinar konvergen, divergen, konvergen. Ya. Apa bedanya? Tahu nggak? Kalau sinar konvergen dengan sinar divergen. Ini istilahnya. Di fisika Anda sudah belajar divergen dan konvergen. Kalau konvergen itu sinarnya menuju 1 titik. Ya, menuju 1 titik. Mengecil. Fokus. Nah, titiknya itu bisa menjadi titik api itu ya. Kalau pakai lux atau lensa gitu kan. Dia menuju 1 titik dan kena di kertas terbakar. Betul enggak? Kemudian sinar divergen adalah sinar yang memencar. Ya, sinar yang memencar. Ya, ini yang konvergen ini yang tadi itu.
makin lama makin kecil ya. 1/2, 1/4 itu 2 kuadrat, 1/2 pangkat 3 dan seterusnya sampai 1/2 pangkat n dan seterusnya. Ini adalah deret konvergen. Ini beda. Satu sinar, satu deret ya. Beda ya. Ini adalah deret konvergen. Artinya deretnya makin lama makin kecil ya. Ini N, ini V. Konvergen. Kemudian kalau ini 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N dan seterusnya. Nah, ini jawabannya berhingga kan. Ini disebut deret divergen. Nah, kata divergen kalau sinar artinya memencar, kalau deret sukunya makin lama makin besar. Jelas maksudnya? Makin lama makin besar. Oke. Ya, supaya sama ini saya lanjutkan lagi ya. Soalnya nanti pincang teman-teman. Oke. Kemudian dari deret konvergen tadi bisa ditulis ya tadi ya. Deret konvergen. Nanti saya singkat konver aja ya. Konver bisa ya. Deret konvergen itu 1 tambah 1/2 tambah 1/2 kuadrat tambah 1/2 pangkat 3 tambah titik-titik tambah 1/2 pangkat n tambah titik-titik. Ini sigma. Sigma itu yang deret. Sigma itu memperpendek bentuk umumnya. Jadi sigma dari n dari 0 sampai k hingga dari 1/2 pangkat n. Betul enggak nih? Kalau n-nya 0, 2 pangkat 0, 1. 1 bagi 1, 1. Ya. Oke, ini adalah deret konvergen. Kenapa? Sukunya makin lama makin kecil dan satu saat mendekati 0. Enak. Nah, kemudian deret divergen. Contoh deret divergen apa? Deret divergen adalah Anda saya kirim baca enggak? Kan sebelum ada kuliah ini kan ada kemarin yang jurusan matematik udah duluan ya. Saya kirim dibaca enggak? Enggak dibaca. Nah, itu yang salahnya. Deretnya ini makin lama sukunya makin besar ya. Tambah n tambah dan seterusnya sampai tak hingga. Ini bisa ditulis sigma dari n-nya 1 sampai tak hingga dari n. Ditambah-tambah ya. Oke. Kemudian kalau ini saya seperkan, itu yang disebut apa? Dibalik 1/1, 1/1 tambah 1/2. Dari hitung tadi saya ubah dari 1/, ya, 1/3. Ini 1/n dan seterusnya. Ini menjadi sigma 1/n pangkat 1. N dari 1 sampai tak hingga. Anda tahu dari apa ini namanya? Ada yang tahu nama deretnya? Bukan deret di bagian konvergennya. Deret apa? 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/n dan seterusnya adalah deret harmonik. Harmonis. Harmonik atau harmonis. Deret harmonis atau deret harmonik. Ya. Ini termasuk kelompok deret P. Deret hiperharmonik. Ya. Nah, ini ya. Deret harmonis atau harmonik bentuk ini dinamakan karena P-nya 1 sini ya. Di sini artinya P-nya sama dengan 1. 1/n pangkat P. 1/n pangkat P. Nah, kita harus tahu juga deret P. Deret P itu apa? Deret P atau nama lainnya deret hiperharmonik. Hiperharmonik.
Itu bentuknya adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga seper N pangkat P. N pangkat P. Nah, jika P-nya kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Ini ingat ya. Deret P ini dipakai sampai deret kuasa dipakai terus. Deret power series atau deret berpangkat. Deret P, deret ini adalah divergen. Divergen. Tetapi kalau jika P besar dari 1, misalnya 1,5, 2, dan seterusnya, itu disebut deret, maksudnya termasuk deret konvergen. Nah, deret harmonik mengapa disebut divergen? Ini karena P-nya sama dengan 1 enggak? Tadi coba lihat tadi, P sama dengan 1 enggak? Seper N. Seper N pangkat 1. Jadi P-nya 1, maka sama dengan 1 adalah deret divergen. Ini penting ya, deret P ini sangat banyak dipakai di deret kuasa atau power series. Atau deret berpangkat. Ya. Oke. Nah, seperti halnya di matematik itu ada lemma dan teorema. Di sini juga ada sudah. Ini yang paling penting, perlu catat ini perlu catat nih ya. Sekali lagi ini penting ya. Ya, nanti kalau pendapat jika limit n menuju tak hingga dari Sn itu jumlah n suku pertamanya ya, jika ini berhingga ini ya, ini berhingga itu artinya dapat dihitung, maka deret konvergen. Kalau ini berhingga, deret konvergen. Sesingkat konver ya, konvergen. Kemudian jika limit n menuju tak hingga dari Sn-nya, ya, ternyata hasilnya adalah plus atau min tak hingga. Jadi plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret divergen. Div singkatnya. Konvergen konver, divergen div. Nah, selain itu ada nggak yang bentuk divergen lainnya? Ada. Ya, kita lihat contoh lainnya. Di sini adalah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1. Ini tergantung banyaknya. Kalau banyaknya genap, hasilnya apa? Genap 2, 4 ya. Ini kalau 2, 1 tambah min 1, 0. Ya enggak? Kalau ganjil? Kalau ganjil, 1 kurang 1 tambah 1. Berapa tuh? 1 kurang 1, 0 tambah 1, 1 berapa ya kan? Jadi ini tergantung jika n-nya genap, ya. Jika n sama dengan genap, n-nya genap, maka Sn-nya bisa diambil contoh 1 kurang 1, 2 itu kan hasilnya 0. Terus kalau jika n-nya ya, jika n-nya ganjil 3 ya. Sn adalah 1 kurang 1 tambah 1 adalah 1. Jadi jawabannya mendua ya. Mungkin 0 atau 1. Tergantung kalau n-nya genap ya 0. Kalau dia ganjil jumlahnya banyak sukunya, maka dia adalah jumlahnya 1. Ya, 1. Berarti ini deretnya adalah deret divergen. Ya, deret divergen. Kalau karena dia tidak menuju atau limit Sn-nya tidak menuju pada satu bilangan. Kan menuju 0 atau 1, ya kan? Tidak menuju pada satu bilangan. Mendua nih istilahnya. Ini jika apa?
limit N menuju tak hingga dari Sn-nya tidak menuju pada satu bilangan ya. Tidak menuju pada satu bilangan. Tidak menuju pada satu bilangan. Maka ini juga makanya deretnya divergen ya. Maka deret divergen. Sudah jelas ya? Do you understand? Halo. Ini bagian terakhir ya, tapi banyak isinya ya, banyak sekali masih panjang. Makanya kalau minggu depan kita tidak punya waktu untuk latihan, ya. Oleh karena itu, oh ya latihannya, apa latihannya di terakhir aja nanti ya. Oke ya. Jadi kalau limit Sn-nya tidak menuju pada satu bilangan, kemungkinannya dua jawaban. N-nya genap hasil jumlah jumlah N suku pertamanya adalah 0. Kalau N-nya ganjil hasilnya 1, jadi tidak menuju pada satu bilangan. Maka deretnya divergen. Bagaimana? Ada dalil menyatakan, ya, dalil jika ya ini nanti kan saya berikan juga Anda kadang-kadang rajin. Tidak salah sih, cuma kita mengejar kesamaan untuk dengan kelas yang satu lagi sehingga nanti waktu berikannya bisa digabung gitu ya. Jika deret ya yaitu U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya adalah konvergen Nah, kalau deret itu adalah konvergen, ya, maka bagaimana limit UN-nya? Limit UN artinya suku ke N ya. M menuju tak hingga dari UN-nya adalah 0. Kalau dibalik gimana? Jika limit N menuju tak hingga dari UN-nya sama dengan 0, apakah deretnya konvergen? Halo? Apakah? Maka sigma UN itu adalah deret ya dari 1 beta hingga tidak harus konvergen, bisa konvergen, bisa juga divergen ya. Tidak harus ini. Tidak harus konvergen. Ini sama dengan halnya. Jika hari hujan, ini kalimat logika ya. Jika hari hujan maka jalan basah, pasti kan? Kecuali jalannya Anda kasih apa? Kasih atap gitu mungkin. Ya nak, kalau terbuka, jika hari hujan maka jalan basah. Saya balik. Jika jalan basah apakah hari hujan? Tidak harus hujan kan? Bisa hujan, bisa tidak. Mungkin Anda guyur. Jalannya Anda guyur dengan air, basah kan? Jadi paham maksudnya? Jadi jalan basah itu belum ditentukan oleh faktor hujan. Bisa hujan, bisa tidak. Nah, hal ini mirip ya. Jika deretnya konvergen, maka limit UN-nya pasti 0. Jika limit UN-nya 0, maka deretnya tidak harus konvergen. Tidak harus konvergen itu artinya bisa konvergen, bisa tidak konvergen. Tidak konvergen alias divergen. Sudah jelas? Ya. Nah, berikutnya kita akan masuk dengan dalil banding. Ya. Ada 5 dalil banding. Ya, ada 5 dalil banding, tetapi yang sangat dipakai adalah dalil banding yang terakhir, yang kelima. Dalil banding 1 nanti
tidak jarang orang pakai ya. Dari banding 2 juga tidak. Apalagi dari banding 3 ekspansi dari banding 1 tentang dari banding 1 itu adalah tentang konvergen saja. Maka ekspansinya dari banding 3 pasti konvergen juga. Nah, kemudian dari banding 2 mempermasalahkan deret divergen, maka dari banding 4 adalah ekspansi dari banding 2. Jadi tentang divergen saja. Dari banding 5, dua-duanya bisa. Dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen. Oke ya. Oke, kita masuk dengan dalil banding ya. Dalil banding atau DB kan ya. Oke. Nah, ini dibagi atas 2. Ada deret yang ditanya. Deret yang ditanya. Deret yang diketahui. Sorry. Deret yang diketahui. Dan sini deret banding. Diketahui atau ditanya ya? Ya, sama aja. Diketahui, tapi kita nggak tahu dia konvergen atau divergen. Ini deret banding. Deret banding ini nanti kita buat sendiri. Nah, bagaimana cara buatnya? Nanti saya tunjukkan. Ya, ini lambangnya adalah sigma deret yang diketahui atau yang ditanya. Boleh bisa yang ditanya juga bisa ya. Yaitu UN. Sedang deret bandingnya kita namakan sigma VN. N dari 1 sampai tak hingga. Oke. Ini yang ditanya. Oke. Oke, kita mulai dengan dalil banding 1. Dari banding 1 tentang deret konvergen. Nah, ini terlalu terikat ya, yaitu di mana UN-nya kecil atau sama dengan VN. Nah, yang pertama kita periksa kebanyakan U1-nya itu sama dengan V1. Jadi suku yang ditanya atau suku dari deret yang diketahui atau yang ditanya itu sama dengan suku dari deret banding yang pertama ya. Yang keduanya pasti harus lebih kecil dari deret banding, suku dari deret banding kedua. Itu kan suku yang ketiga harus lebih kecil dari suku ketiga yang ditanya, deret yang ditanya ya, bukan diketahui harus lebih. Tidak apa-apa lah. Dibanding dengan ini, dengan suku dari deret banding yang ketiga itu adalah lebih kecil, sehingga kesimpulannya bahwa UN-nya lebih kecil sama dengan PN. Ya, jelas maksudnya? Nah, karena deret banding, oh ya ini konvergen ya, deret bandingnya ini untuk yang pertama ini adalah konvergen. Ini sudah tahu konvergen. Maka nanti deret yang ditanya harus konvergen juga, ya. Itu. Sudah jelas? Ini jarang dipakai ya. Oke, yang kedua, kasih contoh sekali langsung ya, contoh. Saya kasih contoh supaya Anda paham. Misalnya deret yang ditanya itu, ini yang ditanya ya. Yang ditanya itu adalah UN. Nah, UN-nya itu adalah 1/1/3. Kemudian ya, terus ditambah dengan 1/2/3, 1/3/3 dan seterusnya ya. Kemudian deret banding ya, sigma VN ya. Ini deret bandingnya itu adalah 1/1², 1/2², 1/3² dan seterusnya. Sekarang Anda lihat. Halo, ini apa nih? Ini adalah U1 enggak? Ini apa? Ini adalah U2. Ini apa? U3. Ya, U3. Terus yang warna lain misalnya.
Yang ini apa? V1 direct banding ya. V2 suku-sukunya V3. Coba Anda bandingkan. Perhatikan. U1-nya berapa? U1-nya 1/1/3 dibanding dengan V1-nya berapa? 1/1 kuadrat. Hasilnya berapa nih? Ini 1, ini juga 1. Berarti sini sama dengan enggak? Sama dengan. Oke. U2-nya berapa? 2-nya 2/3. Di sini V2-nya adalah 1/2/2. Ini 1/8. Ini 1/4. Ini lebih kecil enggak nih? Lebih kecil ya? Lebih kecil. U3-nya 1/3/3 yaitu 1/27 dibanding P3-nya 1/2/3 3/3 27. Ini 2/3/2 ya. Salah saya. 3/2 berarti berapa? Hah? 9. Berarti ini lebih kecil. Enak. Jadi kesimpulan dari sini adalah UN-nya lebih kecil atau sama dengan VN, betul nggak? Nah, sebenarnya ini kalau kita teruskan ini sama dengan apa nih? Sigma 1/n⁻3, betul nggak? Dari P nah nih. Halo? Dari P. Ini juga sigma N dari 1 sampai T hingga 1/n⁻2. Coba Anda lihat. UN ini sebenarnya kalau kita pakai dari P, P-nya berapa sini? P-nya 3 besar dari 1 enggak? Menurut ketentuan, maka deret apa? Maka deret konvergen. Ya enggak? Kalau besar dari 1 konvergen enggak? Dari P. Mana dari P tadi? Ini. Nih, jika P-nya besar dari 1, maka deret konvergen. Kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Nah, kalau ini sebetulnya sama juga. Di sini P-nya berapa? 2. 2 itu besar dari 1, maka deret konvergen. Sudah paham? Halo? Itu pakai perbandingan gini ya. Membandingkan suku-sukunya. Ini jarang dipakai ya. Nanti ya. Itu Anda tahu aja. Jarang dipakai. Itu juga dari banding 2. Ya. Sudah paham ya? Nah, dari banding 2 tentang divergen. Tentang deret divergen. Nah, caranya ini UN besar sama dengan VN. Ya, besar sama VN. Ini berarti terjadi U1-nya banding V1 ini sama dengan, tetapi U2 dibanding P2-nya lebih besar. U2-nya lebih besar. Begitu juga U3-nya dibanding P3 lebih besar. Jadi kesimpulannya bahwa UN besar sama dengan PN. Ya. Bicara tentang divergen. Ya. Halo. Jelas sampai sini? Divergen ya. Ini sekali lagi saya cuma kasih tahu bentuknya tapi kita nggak pakai ini ya. Ini terlalu terlalu terikat. Kemudian dalih banding. Sorry, mau foto. Silakan. Halo. Itu sudah balik. Nggak jadi. Sekarang mau. Jadi mau foto? Enggak. Oh, udah. Dalih banding 3 itu adalah ekspansi. Tadi kan apa UN kecil sama dengan PN. Maka sini UN plus 1 per UN kecil sama dengan VN plus 1 per VN. Itu bentuknya. Ini adalah yang apa tentang konvergen, ya enggak? Konvergen. Kemudian dalih banding 4 ini adalah sama dengan dalih banding 2. Kalau 3 itu sama dengan 1 tadi. Di sini UN plus 1 per UN-nya lebih besar sama dengan PN plus 1 per PN. Karena ini tentang divergen. Ya. Kalau tadi kan UN, di sini UN kecil sama dengan PN, di sini UN besar dengan PN. Ya.
Nah, baru kita masuk dari banding 5. Ya. Dari banding 5, ini yang lebih fleksibel. Ya. Dari banding 5. Oke, sudah? Dari banding 5, berikutnya. Ini yang kita pakai ya. Dari banding 5, modernnya gini. Ini yang soal yang diketahui ini yang ditanya ya. Ini deretnya konvergen atau divergen? Tahu kita. Ini kita gunakan deret banding ya. Deret banding. Deret bandingnya adalah sigma Vn n dari 1 sampai tak hingga. Ini bisa konvergen, bisa divergen. Ini biasanya menggunakan deret P. Kita gunakan deret P nanti ya. Bisa konvergen, divergen. Ya, bisa dua-duanya. Berarti salah satu ya, konvergen atau divergen. Nah, yang kita uji itu adalah dari menerima itu adalah limit n menuju tak hingga dari UN per Vn. Ini yang kita uji ini. Yang kita uji ini adalah, oh ya, tes itu disebut juga uji ya. Jadi kalau ada ya, limit n menuju tak hingga dari UN per Vn ini nilainya tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh dengan tak hingga. Jadi kalau sama dengan 0 gagal, tidak boleh pakai ini. Kalau sama dengan tak hingga juga gagal, tidak boleh pakai cara ini. Ya. Nah, kemungkinannya yang pertama adalah karena deret bandingnya sigma Vn n dari 1 sampai tak hingganya adalah konvergen, ya, konvergen, maka deret yang ditanya UN apa? Konvergen juga ya. Konvergen juga. Ya, konvergen juga. Yang kedua, karena deret bandingnya adalah divergen, maka deret yang ditanya sigma UN, ya, sigma UN-nya adalah divergen juga. Sudah jelas ya? Jadi kalau deret bandingnya konvergen, maka dari intanya konvergen juga asal limit UN per Vn-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Demikian juga jika karena deret bandingnya divergen, itu yang kita tes dengan pakai deret P ya, deret hiperharmonik, maka deret yang ditanya divergen juga. Nah, sebentar lagi kita masuk dengan contoh ya. Contoh. Ada pertanyaan ke sini. Ini yang kita pakai ya. Dari 5 dari banding yang kita pakai hanya dari banding 5. Karena dari 5 ini lebih fleksibel. Artinya bisa dua-duanya. Ingat tadi dari banding 1 untuk deret konvergen. Dari banding 2 untuk deret divergen. Dari banding 3 ekspansi dari banding 1 berarti konvergen. Dari banding 4 ekspansi dari deret dari banding 2 divergen. Nah, terikat tuh. 1, 2, 3, 4 terikat. Dari banding 5 fleksibel. Ya. Oke, sebagai contoh kita lihat. Sudah? Sebagai contoh, ya. Sebagai contoh, apakah deret berikut konvergen atau divergen? Atau kata lainnya, uji konvergensinya, ya, uji
konvergensinya. Bukan kata konvergen, ya pengertian konvergensi di sini adalah apakah deret itu konvergen atau divergen. Itu ya, uji konvergensi. Yang pertama adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 2N per 3N pangkat 3 plus 7. Nah, dari sini kita cari, oh ya, ini apanya nih? Di belakang sigma adalah UN ya. Sorry. Di belakang sigma itu adalah UN. Ya, ini UN ya. Jadi UN-nya sama dengan 2N per 3N pangkat 3 plus 7. Nah, dari bandingnya mana? Kita cari sendiri. Bagaimana cara carinya? Dari bandingnya adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga dari apa? Ada yang tahu? Kita ambil ya, kita ambil pembilangnya N pangkat berapa? Halo. Pembilangnya N pangkat berapa? N pangkat 1. Penyebutnya N pangkat berapa? N pangkat 3. Coba perkecil berapa? Dibagi N 1, dibagi N, N koran enggak? Nah, ini dia nih. Jadi mencari deret banding, kita ambil pada pembilang N-nya, kalau ini pecahan ya. Pembilang per penyebut ya. Dan perkecil sehingga terjadilah seper N kuadrat. Seper N kuadrat. Inilah yang dinamakan Vn. Vn-nya adalah seper N kuadrat. Berapa P-nya? P-nya 2 enggak? Seper N pangkat P. Ini adalah deret P nih. Halo. Ini adalah deret P. Deret P. P-nya 2. 2 itu bagaimana tanda 1? Lebih besar. Ketentuannya tadi di dalam deret P apa? Jika P besar dari 1, maka deret diam. Deret konvergen. Kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1, kecil dari 1 atau sama dengan 1, divergen. Maka ini adalah deret konvergen. Karena hanya besar dari 1. Konvergen. Sudah jelas? Halo? Jelas sampai sini? Nah, ini VN-nya. VN-nya ya. Berapa ini? Baru kita masukkan ke limit N menuju hingga dari UN per VN. Ingat jawabannya tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan tak hingga. Ya. Oke. Nah, kita pakai dalil banding 5 sini ya. Di sini kita pakai dalil banding 5, limit N menuju hingga UN per VN. UN per VN ya. Oke. Nah, kita masuk sini. Kita gunakan dalil banding 5. Jadi untuk dalil banding saya sarankan Anda pakai dalil banding 5 aja. Aman. Itu limit N menuju tak hingga dari UN per VN. Berapa? Kita masukkan hitung. Mana deh? Berapa UN-nya? Ini 2N per 3N pangkat 3 plus 7. 2N per 3N pangkat 3 plus 7 dibagi, hati-hati, dibagi suku deret bandingnya adalah sigma seper N kuadrat. Berarti Vn-nya seper N kuadrat. Seper N kuadrat. Ini sama enggak dengan nih? Limit N menuju tak hingga dari 2N per 3N pangkat 3 plus 7 dikali. Kalau dibagi menjadi kali dibalik enggak? N kuadrat per 1. Enak? Push. Kalau dibagi seper N kuadrat sama enggak dikali N kuadrat per 1? Nah, sehingga ini jadi apa? Ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari 2N kali N kuadrat berapa? 2N pangkat 3 per 3. 3N pangkat 3 plus 7. N pangkat berapa tertinggi?
N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 2. Berapa pada penyebut? 3. Nah, ini jawabnya kan bukan 0, bukan tak hingga. Berarti memenuhi syarat enggak? Memenuhi syarat. Ya, baru jawab. Karena derek bandingnya apa? Salin, derek bandingnya apa nih? Karena derek bandingnya mana tadi di sebelumnya? Derek bandingnya adalah sigma seper n kuadrat. Karena derek banding seper n kuadrat. Kita sudah cari tadi apa? Derek bandingnya adalah konvergen, enak. Konvergen karena P-nya sigma seper n pangkat P derek P. P-nya sama dengan 2 besar dari 1, maka derek konvergen. Karena derek bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya, kalian di mana tadi? Yang ditanya itu apa? 2N per 3N pangkat 3 plus 7 konvergen juga. Jadi konvergen. Kalau divergen. Itu aja. Gampang ini kan? Kita tidak pusing kepala kan? Konvergen, divergen. Itu aja. Asal di deret bandingnya divergen, pasti deret yang ditanya, sima UN-nya, divergen juga. Udah. Paham ke situ? Oke. Nah, contoh kedua mengandung trigonometri. Nah, ini. Ya. Contoh kedua. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ya. Sudah? Oke, yang kedua. Ada pertanyaan yang sama ya. Sigma dari satu tinggal adalah sin seper n. Nah, ini yang kita lihat sudutnya ini, seper n-nya ini. Ya, seper n-nya. Maka dari UN-nya semua ya, berarti UN-nya ini. Ini UN-nya. Jadi UN-nya adalah sin seper n. UN-nya. Maka deret banding apa? Deret banding adalah sigma sin. Salah. Sinnya tidak masuk. Deret bandingnya adalah sigma dari sudutnya ini, seper n. Ini adalah deret P, nak. Deret P. Berapa P-nya? 1 enggak? Kan seper n pangkat 1 enggak itu? Seper n. Ini tadi kita ada dari deret harmonik tadi. Ini deret harmonik. P yang 1 maka deret apa? Divergen. Ya. Nah, baru kita periksa dengan apa? Dalil banding 5. Kita periksa dengan dalil banding 5. Yang penting tidak boleh limit n menuju tak hingga dari UN per Vn-nya tidak boleh 0, tidak boleh tak hingga. Itu aja. Kita masukkan limit n menuju tak hingga dari UN-nya berapa? Sin seper n dibagi dengan seper n. Hasilnya berapa? Ini sudah dipelajari ya sebelumnya. Apa tuh? Jawabnya 1. Ya, itu. Ingat aduh, limit X menuju tak hingga sin seper X per seper X. Atau 5 per X per 5 per X. Kan hasilnya 1. Berarti ini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Memenuhi syarat? Jawab. Karena. Nah, itu kalimatnya sama. Karena deret bandingnya sigma seper n. N dari 1 sampai tak hingga divergen. Maka deret yang ditanya n dari 1 sampai tak hingga dari tak hingga dari sin seper n adalah apa? Divergen juga. Udah. Sin seper n divergen juga. Divergen juga. Kan divergen kan?
konvergen. Ya. Oke. Silakan mencatat, enggak apa-apa nih. Bisa dapat. Ada pertanyaan? Ya. Nah, yang ketiga nanti sin pangkat 2 super N. Nah, gimana? Kalau sin pangkat 2 ya lain hasilnya. Bukan divergen, melainkan konvergen nanti. Ya. Beda. Coba Anda tonton juga di web saya, tahu kan? geocities.ws/wikarya. Ada coba. Uh, di di minggu yang terakhir, minggu ke-13 itu tentang infinite series. Ya, pelajari sana juga sama ya. Oke. Anda sudah zaman digital ya. Jadi enak ya. Belajarnya banyak media. Di YouTube tuh banyak. Cuma ya modelnya ada yang macam-macam ya, variasi juga ya. Silakan aja. Oke? Belum selesai. Ya. Uh, yang ketiga, sebentar lagi, sigma dari sin pangkat 2 span, sin kuadrat. Ya, sin kuadrat. Ya. Sudah selesai belum? Oke. Yang ketiga, sigma N dari 1 sampai hingga dari sin pangkat 2 super N. Hati-hati, ini sin pangkat 2 itu artinya sin kali sin nih. Sin super N kali sin super N. Berarti sudutnya dikalikan. Super N kali super N berapa? Super N kuadrat. Ya. Nah, maka deret bandingnya apa? Deret banding kan buat sendiri katanya kan. Adalah sigma seper apa? Ini artinya apa? Sin pangkat 2 super N ini kan sin super N kali sin super N enggak? Berarti super N kali super N berapa? Super N pangkat 2 kan? Nah, ini yang jadi super N kuadrat. Ini N dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini apanya? Vn ya. Vn-nya adalah super N kuadrat. Nah, ini adalah dari P nih. Ini adalah dari P. Selalu dari P ketemunya. Berapa? Berapa P-nya sini? 2. 2 itu bagaimana antara 1 lebih besar. Kalau lebih besar, deret apa? Deret konvergen. Beda kan? Kalau tadi sin pangkat 1 hasilnya divergen, sin pangkat 2 hasilnya konvergen. Ya. Nah, ini apa? Ini apanya nih? Ini adalah UN-nya. Ya, UN-nya. Jadi UN-nya sama dengan sin pangkat 2 super N. Maka gunakan dalil banding 5. Apa dari banding 5? Halo? Limit N menuju tak hingga dari UN per Vn adalah limit
N menuju tak hingga dari sin kuadrat 1/n dibagi 1/n kuadrat. Anda tahu sin kuadrat itu sin kali sin enggak? Sin 1/n kali sin 1/n, ya enggak? Berarti ini per ini 1/n kuadrat sama enggak 1/n kali 1/n? Nah, kita sudah tahu tadi limit 1/n. Limit 1/n per 1/n nilainya berapa? 1. Ini 1, ini 1. Jadi hasilnya berapa sini? 1. 1 itu tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Nah, jawab nih. Karena deret bandingnya sigma 1/n kuadrat konvergen, maka deret yang ditanya sigma sin pangkat 2 1/n konvergen juga. Udah selesai gitu aja kan. Mengalir gitu. Ya. Jelas? Halo? Jadi tinggal Anda jawab sini. Karena, ya nanti saya balik lagi ya. Karena deret bandingnya, apa nih? 1/n kuadrat konvergen, maka deret yang ditanya ada deret yang ditanya deret yang ditanya adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga dari sin pangkat 2 1/n konvergen juga. Ya. Itu gampang kan 05 ya. Saya milih 5 ya. Bisa konvergen dua-duanya atau divergen dua-duanya. Ya. Jadi akhirnya itu kan. Karena sigma span kuadrat konvergen, maka deret yang ditanya sigma sin kuadrat 1/n adalah konvergen juga. Ya. Oke. Sementara ya yang sebelumnya ini. Oke, kita absen dulu. Empat. Adrianto Kristanto ini memang nggak pernah hadir lagi. Andreas Immanuel Lukito itu yang tadi ya. Lupa lagi atau memang nggak bisa? Hah? Nah, kamu lupa melulu ah. Angeli Jessica Wibowo. Nah, Angeli Jessica Wibowo ada nggak? Hah? Nggak kelihatan, saya tertutup. Berdiri harusnya ya, supaya nampak. Oke, ngapa lupa ya? Iya lupa ya. Oke, Jonathan Sebastian Jussi tidak ada, sudah keluar. William Brian Pangestu keluar. Evarius Benedict Suarta, tidak bisa. Berarti Venus Access Connection Fail. Yoselin Alessandra Antolim ini sudah keluar. Iputu Elang Wayu di Arta sakit. Oke. Nicholas Adi Briantito kenapa nih?
Fikri Aziz Biruni. Biasa ada ya? Oke, kalau sudah saya kasih latihan ya. Coba ada periksa nih. Uji kompetensi dari sigma n dari 1 beta hingga n pangkat 3 per ini n pangkat 4. Nah, coba uji kompetensi ya. Uji konvergensi. Konvergensi. Ya. Sehubungan gabungan 2 kelas nggak mungkin belajar di 1 kelas. Oleh karena itu kita secara online. Oke. Kalau Anda datang semua ya, tambah lagi kelas yang lain nggak bakal bisa masuk sini. Ya, kita online aja ya. Nah, ini kan informal. Formal nggak boleh. Secara formal nggak boleh. Kalau yang kuliah formal ya seperti sekarang ini kuliah formal ini saya nggak boleh ganti mode online. Itu kan tambahan. Tambahan boleh dong. Tambahan mau onsite boleh, online boleh, up to you. Ya. Enak online, enak tidur-tidurannya ya. Saya tahu tuh. Oke. Ya, coba dikerjakan ini soalnya. Ada yang sudah selesai? Jawabannya apa? Divergen, betul. Karena dari P-nya itu kan N pangkat 3 per N pangkat 4 per N. Gitu. Per N pangkat 1. P-nya 1, kalau jika P sama 1, maka deret divergen. Terus cari UN per VN-nya. Oke, sudah dijawab ini.
Pertama apa? Cari apa? Derek banding ya. Derek banding yang kita pakai derek banding 5 pasti ya. Derek bandingnya sigma berapa? Ini n pangkat 3 dibagi n pangkat 4. Hasil sepn enggak? Berarti ini sepn. Ini adalah sama dengan Vn. Vn-nya adalah sepn. Kemudian ini P-nya berapa? P-nya 1. Kalau sama dengan 1, maka deret divergen ya. Divergen. Nah, baru sini. Oh ya, ini apa ya? UN ya. UN-nya adalah N pangkat 3 tambah 4 per N pangkat 4 plus 7. Ini UN-nya. Baru kita gunakan apa? Ini. Dalil banding 5. Apa itu? Limit. N menuju tak hingga UN per PN adalah apa? Yang ngobrol sudah selesai belum? Sudah selesai belum? UN-nya berapa tadi? N pangkat 3 tambah 4 per N pangkat 4 tambah 7 dibagi seper N. Hasilnya apa? Limit N menuju tak hingga dari ini seolah kali ke atas. Betul nggak? N pangkat 4 ditambah 4N per N pangkat 4 plus 7. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 4. Berapa koefisien pada pembilang? Yaitu 1 per 1 ya. Pembilang 1, penyebut 1 hasilnya 1. 1 ini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Itu kuncinya itu. Ya, tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Ya. Tak hingga. Maka karena deret banding. Deret bandingnya apa? Sigma dari seper N. N sama 1. Ini kan dari harmonik ini kan. Divergen. Maka apa? Deret yang ditanya apa? Jadi apa? N pangkat 3 tambah 4 ya. Per N pangkat 4 tambah 7. Divergen juga. Enak. Divergen juga. Jadi ini divergen. Ini juga divergen. Itu enaknya. Konvergen, konvergen, divergen, divergen. Ya. Sudah sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Gagal, tidak bisa cara ini. Nah, nanti kita selanjutnya, kalau ada pertanyaan, rekan Anda bagus juga. Seandainya dapat nilainya 0 atau tak hingga, kan gagal. Berarti tidak bisa dipakai cara ini. Kita ada belajar lagi 4 kriteria tes. Tes rasio, tes akar, tes Rabe, tes integral. Ada 4 tes, 4 kriteria tes. Sabar, masih ada lagi. Jadi belum final ya, belum selesai. Jelas ya? Ada 4 kriteria tes lagi. Nah, terakhir yang kita belajar, ada lagi nanti deret berseling, berayun, berganti tanda, alternate series, plus min, plus min, plus min. Terakhir, deret kuasa, power series. Nah, dari power series itulah bisa dibuktikan rumus, asal-usul rumus transformasi Laplace. Nah, Laplace kan Anda tidak belajar lagi. Jangan bergembira dulu ya. Oh ya, tadi saya janji, saya kirim ya, machine learning. Willy Buntu semester 5 sekarang. 5 apa 3 ya? Ya,
termasuk itu ya. Oh ya, ini kita tutup dulu ya.